Xiaoyan juga memberikan token pada Kagang. Jika dia menemui masalah besar di masa depan, dia hanya perlu menghancurkan token ini dan Xiaoyan akan segera datang. Xiaoyan tidak menunggu Kagang saat pulih. Saat tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang, di depan banyak tatapan tertegun di sekelilingnya menuju wilayah pegunungan binatang sihir. Suara angin yang deras tiba-tiba muncul di atas pepohonan. 3 sosok langsung melintas dan akhirnya berhenti di langit, sementara mata mereka berulang kali menyapu tempat di bawah. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu hutan lebat di bawahnya, kemudian mengepak dan terbang menuju ke bawah. Medusa dan Jian segera menyusul setelah mengamati sekeliling sebentar. Tiba di bawah lembah, Xiaoyan langsung mencium aroma wangi yang padat. Namun saat dia mendekat, suara angin yang berisi aroma tajam tiba-tiba menembak. Merajut alisnya, Xiaoyan menjentikkan jarinya dan douji warna hijau bergegas keluar dari jarinya sebelum bertabrakan dengan sosok itu. Peng! Setelah keduanya saling memukul, bayangan hitam mengeluarkan teriakan dan dengan cepat terbang mundur. Sungguh tak terduga, binatang sihir peringkat 4 benar-benar muncul di tempat ini. Tempat ini bahkan tidak pernah ada binatang sihir di masa lalu, namun telah berubah menjadi tempat yang berbahaya setelah tidak datang selama beberapa tahun. Sekali lagi, mata Xiaoyan berkeliaran, kemudian melangkah lebih dalam ke lembah pegunungan. Dalam ingatannya, ada sebuah pondok kecil yang disembunyikan di sini. Ratu Medusa dan Jian perlahan mengikuti di belakang, namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ratu Medusa merasa ada yang tidak beres. Memasuki lembah, Xiaoyan sudah melihat pondok jerami kecil di kejauhan. Dia merasa agak sedih saat menghela napas. Hal-hal yang telah terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu masih hidup dalam pikirannya. Namun, wanita berpakaian putih itu sudah lenyap. Mengamati lebih dekat, Xiaoyan juga sudah merasakan ada yang aneh. Binatang-binatang sihir di sini kelihatannya bukan untuk mencari makan, namun sebaliknya, sepertinya dipelihara oleh seseorang. Apakah tempat ini telah ditemukan oleh orang lain? Xiaoyan mengurutkan kening dengan tajam saat pikiran ini melintas di hatinya. Binatang-binatang kecil ini benar-benar menjengkelkan, serahkan padaku. Wajah Jian mengurutkan kening saat melihat binatang sihir yang berulang kali memancarkan teriakan mengancam. Beberapa saat kemudian, dia mendengus dingin dan melangkah maju. Cahaya ungu di matanya cerah dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba terlepas. Di bawah tekanan Jian, binatang sihir yang matanya dipenuhi kilau yang galak segera menjadi sunyi. Kemudian mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu sedikit pun. Jian mengangkat wajahnya yang kecil ke arah Xiaoyan dengan bangga saat melihat ini. Xiaoyan tersenyum, matanya menatap ke arah pondok jerami kecil sebelum perlahan-lahan mendekatinya. Nyala api hijau giok sebagian terlihat di tangannya. Hati-hati, Ratu Medusa berkata lembut dari belakangnya. Xiaoyan mengangguk sedikit, namun ketika dia akan membuka pintu pondok, ekspresi Ratu Medusa di belakangnya sedikit berubah. Dia bergegas maju dan meraih tangan Xiaoyan. Ada racun mematikan di pintu. Mata Ratu Medusa menyipit menjadi busur yang berbahaya. Ekspresi Xiaoyan juga berubah saat mendengar ini. Dia buru-buru menarik mundur, kemudian dia melambaikan tangannya. Kilatan angin segera membuka pintu pondok, namun tidak ada orang lain di dalam. Ratu Medusa sedikit menurunkan matanya. Energi 7 warna perlahan muncul di jarinya, bersiap untuk menghadapi kejadian tak terduga. Jangan masuk ke dalam. Orang di sini sepertinya menghususkan diri dalam menggunakan racun. Apalagi racunnya sangat ampuh. Ratu Medusa melirik ke pondok kosong sebelum berbicara perlahan. Xiaoyan sedikit mengangguk, tatapannya menyapu seluruh tempat sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jika Tuan tidak mengungkapkan dirimu sendiri, aku akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang. Tawa dingin Xiaoyan perlahan berhenti, namun sosok manusia yang mereka duga tidak muncul. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap dan serius. Nyala api hijau tua tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Namun saat nyala api muncul di tangan Xiaoyan, suara serak tiba-tiba terdengar di lembah. Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga akan mati di sini. Mata Xiaoyan berkerut, kemudian berbalik melihat tebing gunung. Di sana, sosok yang ditutupi jubah hitam anehnya muncul. Kekuatan spiritualnya langsung membentang seperti kilat, namun dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan spiritualnya sulit membesar, bahkan saat masih beberapa meter dari sosok hitam. Mati di sini?
Masih ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu kepada ratu ini. Jari Ratu Medusa segera mengeluarkan energi 7 warna dan melesat dengan cepat menembaki sosok hitam. Mata sosok hitam acuh tak acuh menatap ketujuh pilar warna yang melesat ke arahnya, bahkan dia sama sekali tidak menghindar. Jubahnya kemudian bergerak dan kabut warna abu-abu melonjak dari tubuhnya, sementara energi pilar 7 warna yang masuk ke tubuhnya perlahan menyebar dan menjadi lenyap. Keluar dari lembah pegunungan dalam jarak 10 kali, jika tidak mati. Kejutan melintas di mata Ratu Medusa saat melihat energi 7 warnanya menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan yang agung perlahan melonjak dari tubuhnya. Hari ini, apakah kamu pergi atau tinggal? Ratu ini akan menghabisi hidupmu. Ratu Medusa tertawa terbahak-bahak sebelum menoleh pada Xiaoyan dan Jian. Kalian berdua harus pindah sedikit lebih jauh. Tubuh orang ini penuh dengan racun mematikan, akan merepotkan jika kalian berhubungan dengannya. Kemudian, hanya beberapa kedipan, Ratu Medusa sudah muncul di udara, berubah menjadi garis halus dan melesat ke arah sosok hitam. Merasakan tangguhnya kekuatan Ratu Medusa, sosok hitam bahkan tidak mundur. Kedua tangannya tiba-tiba melambai dan memunculkan kabut abu-abu, kemudian melesat ke arah Ratu Medusa. Ratu Medusa hanya menghirup sedikit kabut abu-abu, namun itu sudah membuat wajahnya sedikit berubah. Segel di tangannya kemudian berubah, dan energi 7 warna berubah menjadi bayangan ular yang sangat besar, dan langsung menelan kabut beracun. Boom, sebuah ledakan terjadi. Baik bayangan ular besar maupun kabut beracun musnah bersama-sama. Racun yang sangat ampuh. Ratu Medusa menyipitkan matanya, wajahnya juga perlahan mulai serius. Energi 7 warna sekali lagi melonjak dari tubuhnya, kemudian berubah menjadi sebuah pedang. Dengan tawa dingin, pedang ular di tangannya membawa angin tajam meluncur ke arah tenggorokan sosok hitam. Melihat serangan ganas Ratu Medusa, sosok hitam akhirnya bergerak. Dengan langkah lembut, dia langsung menghindari pedang Ratu Medusa yang berkedip-kedip. Kabut abu-abu di tangannya menggumpal, kemudian membentuk sebuah pedang. Segera, kedua pedang saling silang dengan cepat seperti kilat. Percikan api melesat di sekitar tempat mereka bertarung. Banyak garis retakan kecil dengan cepat menyebar di tebing yang keras. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa menjadi orang cocok dengan Ratu Medusa. Ekspresi serius muncul di mata Xiaoyan saat melihat dua sosok yang terbelenggu di tebing gunung. Orang itu benar-benar kuat untuk benar-benar bisa bertarung dengan kakak Calin begitu lama. Jian mengerutkan keningnya sedikit. Dia memegang keningnya dan kepalanya terasa agak pusing. Xiaoyan kaget mendengar ini dan terkejut saat menyadari bahwa ada aroma aneh yang sangat samar di udara. Berhenti bernapas sementara. Ekspresi Xiaoyan suram. Dia dengan cepat mengeluarkan pil obat dan memasukkan ke dalam mulut Jian. Aku tidak dapat terus membiarkan orang itu mengeluarkan udara beracun. Jika tidak, semua makhluk hidup di lembah gunung akan diracuni sampai mati. Xiaoyan merenung sejenak sebelum api hijau giok muncul di telapak tangannya. Jian, tetap di sini, jangan kemana-mana. Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat pertempuran di langit setelah menghilangkan aroma yang tidak biasa. Beberapa saat kemudian, sayapnya mengepak dan melesat menuju pertempuran. Sementara itu, pertempuran di langit antara Ratu Medusa dengan sosok hitam semakin intens. Dua sosok melintas dan saling silang di langit. Energi 7 warna dan kabut abu-abu aneh muncul dari segala arah. Kedua pedang saling menyerang dan percikan api terbang ke segala arah. Ratu Medusa dan sosok hitam baru saja mundur saat Xiaoyan tiba-tiba bergegas dari bawah. Tinjunya dengan angin panas melesat menghancurkan sosok hitam. Peng, angin yang muncul tiba-tiba tidak membuat sosok hitam bahkan sedikit panik. Tubuhnya terpelintir dengan aneh dan tinju Xiaoyan hanya sekedar melewati pakaiannya. Xiaoyan mundur dengan cara seperti kilat setelah pukulannya sia-sia. Sesaat kemudian dia sudah muncul di samping Ratu Medusa. Matanya menatap serius sosok hitam di depannya. Siapa kamu sebenarnya? Sosok hitam dengan lembut melayang mundur beberapa jauh. Dia sedikit terkejut saat matanya menyapu wajah Xiaoyan. Namun ekspresi berjuang cepat muncul dan wajahnya kembali dingin. Tinggalkan tempat ini. Teman, aku Xiaoyan. Tempat ini adalah tempat salah satu yang aku temukan dengan teman baikku tahun lalu. Pemilik tempat ini bukan kamu. Xiaoyan tertawa dingin. Xiaoyan? Teman baik? Kilatan sekali lagi muncul di mata sosok hitam.
Kabut abu-abu yang membentang di tubuhnya sedikit melemah. "Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti ini kepada orang itu? Racun ini mungkin aneh, tapi tidak sulit bagiku untuk membunuhnya." Ratu Medusa dengan dingin berbicara, niat membunuh di matanya semakin padat. Xiaoyan tidak terpengaruh oleh kata-kata Ratu Medusa. Dia merajut alisnya sedikit saat dia mengamati sosok hitam yang tiba-tiba berubah sedikit aneh. Kemudian dia menengkupkan kedua tangannya. "Bolehkah aku tahu siapa namamu? Mungkin Xiaoyan pernah mendengar tentangmu." Sosok hitam menatap wajah Xiaoyan. Sesaat kemudian, matanya perlahan menutup. Bahkan dia perlahan terbang mundur sebelum berhenti lagi. Di kejauhan, dia sekali lagi menatap Xiaoyan. Di tangannya muncul sebuah botol giok. "Meskipun kalian berdua kuat dan mungkin tidak takut dengan kabut beracun, gadis kecil di bawah itu tidak dapat melakukannya. Ini adalah obat penawar yang bisa menghilangkan racun di tubuhnya." Suara serak yang luar biasa perlahan dipancarkan dari sosok hitam setelah dia melempar botol batu giok. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Ratu Medusa, kemudian tangannya mengambil botol giok. "Karena tempat ini adalah tempat yang kamu temukan dengan temanmu, aku akan mengembalikannya padamu." Sosok hitam perlahan berbalik, melintas dan bergegas meninggalkan lembah. Xiaoyan kaget saat menatap sosok hitam yang baru saja pergi. Sesaat kemudian matanya bersinar, mengangkat kepalanya ke arah sosok hitam di kejauhan. "Dokter peri kecil, apakah itu kamu?" Teriakan Xiaoyan seperti petir yang bergema di atas pegunungan. Sosok hitam yang akan menghilang diam sesaat karena teriakan Xiaoyan. Melihat sosok hitam berhenti sejenak, keraguan di hati Xiaoyan akhirnya terjawab. Namun, mengapa saat ini dia benar-benar berbeda dibanding masa lalu? Mungkinkah saat pikiran ini meluncur di hati Xiaoyan, dia mengepakkan sayapnya bergegas mendekati sosok hitam. Sosok hitam bergetar sedikit setelah sepertinya merasakan tindakan Xiaoyan. Kabut abu-abu yang lebat melonjak dari tubuhnya. Segera sosoknya dengan aneh benar-benar menghilang. Melihat sosok hitam sudah benar-benar menghilang, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan dengan lembut mengutuk. "Orang ini, mengapa dia tidak berani melihatku?" Ratu Medusa juga dengan cepat mengikuti Xiaoyan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu langit, bertanya sambil mengerutkan kening. "Kamu mengenal orang itu sebelumnya?" "Jika aku tidak salah, orang itu seharusnya temanku sejak bertahun-tahun yang lalu." Namun, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan masalah dokter perkecil yang memiliki tubuh beracun yang menyedihkan. "Orang itu sudah pergi. Ayo kembali. Jian masih di lembah." Ratu Medusa tiba-tiba berkata. Xiaoyan hanya bisa mengangguk. Sebelum berbalik, dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. "Dokter peri kecil, aku mungkin tidak tahu apa yang terjadi padamu selama bertahun-tahun. Tapi tidak peduli bagaimana kamu berubah, Xiaoyan masih akan melihatmu sebagai temanku." Xiaoyan menunggu beberapa saat setelah suaranya bergema. Namun karena tidak ada reaksi apapun, dia akhirnya turun ke lembah. Di kejauhan, sosok hitam menatap Xiaoyan sampai dia kembali ke lembah. Sesaat kemudian banyak adegan yang telah terkubur jauh di dalam hatinya perlahan bangkit. Pemuda yang bernama Xiaoyan juga muncul. "Xiaoyan?" Suara jernih yang membawa kenangan jauh dipancarkan dari bawah jubahnya, berbeda dengan suara serak yang dia tampilkan sebelumnya. "Sungguh tak terduga kita akan bertemu lagi. Aku datang ke sini untuk menunggu setengah bulan setiap tahun. Namun karena kamu telah muncul lagi, aku tidak akan kesini lagi di masa depan." Tangan putih pucat perlahan membuka jubahnya. Segera rambut seperti salju terurai. Senyum lembut yang menghangatkan hati seseorang perlahan muncul. "Jangan salahkan aku karena tidak bertemu denganmu. Aku hanya berharap dokter perkecil selamanya ada di dalam hatimu." Bukan wanita saat ini yang tangannya dipenuhi dengan jumlah darah yang tak terhitung jumlahnya. Wanita beracun. "Mudah-mudahan kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Takdirku seperti ini, terlahir dari bencana dan sekarat di tengah bencana." Senyum di wajah sosok hitam perlahan menghilang. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi melihat ke lembah untuk terakhir kalinya sebelum dia mengenakan jubahnya dan berhenti merasakan nostalgia. Kemudian tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu dan menghilang. Pada saat Xiaoyan dan Ratu Medusa kembali ke lembah, mereka melihat wajah mungil Jian agak merah keunguan. Tak disangka, racun dokter perkecil ini sebenarnya sangat menakutkan. Meraih lengan Jian, Xiaoyan memasukkan benang doci ke tubuhnya dan memeriksa tubuh Jian. Wajahnya langsung tenggelam. Tak disangka,
obat penawar yang dimurnikannya sebenarnya tidak banyak berpengaruh pada udara beracun ini. Dia kemudian teringat botol giok yang diberikan dokter perkecil. Namun saat dia akan memberikannya pada Jian, Ratu Medusa tiba-tiba berbicara. "Kamu ingin menggunakan benda yang diberikan orang itu? Siapa yang tahu jika itu bukan penawar? Siapa yang akan bertanggung jawab jika Jian terluka?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak berpikir bahwa Ratu Medusa sudah mulai menghargai Jian sedemikian rupa. "Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, aku percaya bahwa dia tidak akan berbohong padaku. Apalagi, apakah kamu punya metode lain?" Ratu Medusa juga ragu sejenak. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengangguk. "Jika ada masalah dengan penawarnya, aku pasti akan mengambil nyawa orang itu, tidak peduli siapa dia." Ratu Medusa berbicara dengan khawatir saat melihat Xiaoyan menuangkan pil obat merah ke mulut Jian. Warna ungu merah di wajah Jian segera menghilang. Setelah pil itu baru saja masuk ke tubuhnya dan benar-benar hilang dalam sesaat. Xiaoyan dan Ratu Medusa menghela napas lega saat melihat ini. Mengingat keterampilan alkemisnya, dia benar-benar tidak berdaya dengan gas beracun dokter perkecil. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang dialami selama bertahun-tahun ini. Kekuatannya tidak hanya melambung." Sekali lagi, Xiaoyan menghela napas pelan di dalam hatinya. Tatapannya dilemparkan ke arah pondok kecil. Bagaimanapun, dia pertama-tama harus mendapatkan kekuatannya untuk melakukan terobosan ke level Do Huang. Dia juga punya perasaan di dalam hatinya. Dia mungkin masih menemui dokter perkecil lagi di masa depan. Namun, dia tidak tahu seperti apa situasi saat mereka bertemu berikutnya. 真的是他，萧炎他回来了。可是现在的我，已经没法再面对你了。